Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nagoy Nigoy. Apa saja bisa diupload. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara terlebih dahulu mensubscribe dan menyaksikan dari video berikut ini. Ini adalah video kita akan belajar membuat yaitu thumbnail YouTube secara estetik dan keren. Dan di sini kita menggunakan dari aplikasi Canva. Oke, kita klik dari aplikasi Canva-nya terlebih dahulu. Kemudian pastikan sinyal internet teman-teman menyala. Karena untuk mengakses Canva ini kita harus menggunakan yaitu internet. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke bagian desain-desain ke dalam aplikasi Canva ini. Kemudian kita cari ya teman-teman ya, di sini kita akan cari, di sini banyak pilihannya, ada kisah Anda, kemudian sertifikat dan lain sebagainya. Nah, karena kita akan membuat thumbnail YouTube, maka kita yaitu akan pilih yaitu gambar mini YouTube. Ini adalah untuk yaitu desain membuat yaitu dari thumbnail yang teman-teman inginkan. Kita tinggal klik dan kita akan dibawa ke dalam bentuk-bentuk thumbnail yang sangat estetik ini. Nah, selanjutnya kita akan coba pilih di mana thumbnail yang akan kita gunakan ataupun template yang akan kita gunakan. Kemudian nanti kita akan coba yaitu mengeditnya. Nah, ini kita sudah memilih satu template. Kemudian akan kita coba edit dengan menggunakan gaya kita ataupun menggunakan gambar-gambar dan disesuaikan yaitu dengan thumbnail yang kita buat. Jadi teman-teman, ini adalah templatenya. Nah, dari template ini kemudian di sini kita boleh variasikan. Pertama-tama saya akan mengubah gambar tersebut yang ada di template thumbnail ini dengan gambar yang saya inginkan. Nah, karena saya sekarang ingin membuat yaitu thumbnail ya untuk video tutorial membuat dari thumbnail YouTube sendiri, maka saya akan ambil contoh yaitu dari ini teman-teman ya. Nah, kita akan ambil contoh dari gambar ini untuk kita buat menjadi thumbnail yang bagus. Nah, ini tinggal kita klik sambil kita menunggu loadingnya. Oke, jika sudah seperti ini, kita boleh variasikan lagi ya teman-teman ya. Bisa kita variasikan lagi dengan menambah gambar lainnya ataupun dengan memindah-mindahkan terlebih dahulu dari huruf atau menghapusnya dan lain sebagainya. Oke, ini kita akan hapus, kita taruh dulu ke atas. Kita akan coba mengatur ya teman-teman ya, mengatur yaitu dari gambar thumbnail yang kita buat. Tadi sudah kita duplikat, kemudian kita tinggal atur saja yaitu dari gambarnya. Oke, kita cari gambar-gambar yang lain, masih ada tidak yang akan kita masukkan. Jika teman-teman ingin memasukkan, tinggal saja tambahkan, masukkan yaitu gambarnya ya. Jika tidak atau teman-teman ingin menduplikat, tinggal teman-teman duplikat saja. Nah, ini saya ganti gambar ya teman-teman ya. Jadi ada dua gambar untuk menghiasi thumbnail ini, dua gambar yang sama tapi berbeda di bagian resep ataupun warna di bagian resepnya. Nah, ini kita coba atur ya sedemikian rupa agar dari thumbnail ini ataupun dari gambar ini bisa pas dan terlihat rapi, terlihat baik dan tentu saja keren dan estetik. Nah, kita akan coba atur. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantangi saja ya teman-teman ya untuk video ini sampai habis.
Ya teman-teman ya, di sini masih proses. Jadi kalau kita membuat thumbnail itu, kalau kita menginginkan membuat thumbnail yang bagus, ya memang harus prosesnya lama ya teman-teman ya. Sampai tata letaknya juga kita pikirkan. Nah, di sini saya sedang mencoba mengatur tata letak dari gambar ini agar gambar dari ini pas ya teman-teman ya, pas dan terlihat menyatu. Kemudian juga dari bagian-bagian seperti ornamen-ornamennya juga saya atur sedemikian rupa agar bagaimana caranya ornamen-ornamen tersebut tidak berada di bawah gambar ya. Nah, ini masih kita atur secara detail. Oke, kita lanjutkan. Ini masih kita atur, terus kita atur. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan memanfaatkan yaitu dari ornamen ini. Di sini ada dua ornamen, ada warna putih dan warna seperti merah hati. Nah, ini kita akan atur sedemikian rupa agar dari ornamen ini bisa kita manfaatkan ya. Selain untuk hiasan, dari ornamen ini bisa kita manfaatkan juga untuk memperjelas dari sebuah judul ataupun dari tulisan untuk thumbnail kita. Nah, ini kita akan coba terus atur. Nah, kemudian jika teman-teman memiliki gambar-gambar yang lainnya, di sini teman-teman bisa masukkan. Nah, di sini karena saya memang sudah ada gambar ya teman-teman ya. Gambar ini ataupun istilahnya ini adalah brand yang saya bangun ataupun yang saya buat untuk YouTube saya, di mana di sana sudah ada gambar dari akun Instagram saya, kemudian ada dari YouTube dan ada juga dari Facebook. Nah, ini teman-teman bisa buat gambar seperti ini dengan menggunakan Corel Draw ya, bisa ya, bagus ini menggunakan Corel Draw. Nah, jika sudah ada gambar seperti ini akan memudahkan kita teman-teman untuk dalam membangun brand. Nah, di sini setelah saya punya yaitu list sebuah brand ini dari Bang Yoga Acara TV, channel saya yang lainnya, saya kemudian tambahkan di sini dengan klik tambah tersebut. Kemudian saya menambahkan gambar, dan gambar yang saya masukkan adalah gambar brand ini, dan kita bisa letakkan di bawah supaya dari background thumbnail kita semakin bagus. Nah, jika sudah pas, selanjutnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan mencoba mengatur yaitu di bagian ornamennya. Nah, ini adalah susah ya teman-teman ya. Bagaimana caranya untuk mengatur ornamen ini agar pas dengan warna thumbnail kita, kemudian bagaimana dari tulisannya bisa terlihat dan lain sebagainya. Ini sedikit rumit. Nah, di sini kita akan mencoba berapa kali tentunya sampai kita benar-benar menemukan ide yang pas untuk sebuah thumbnail kita yang endingnya nanti keren dan estetik. Nah, nantinya teman-teman saya akan coba yaitu perbesar dari ornamen ini, karena memang menurut saya harus diperbesar. Kenapa harus diperbesar? Baik dari warna putih kita ganti nanti, kemudian dari warna oranye kita ganti jadi warna hitam dan lain sebagainya. Kenapa harus diperbesar? Ya karena tadi kita akan mencoba memasukkan sebuah tulisan yang jelas. Jadi kekuatan thumbnail itu selain dia bagiannya gambar-gambarnya harus keren ya teman-teman ya, kemudian harus ada brand ya, diusahakan juga ya, dari thumbnail itu ya harus memuat judulnya itu yang jelas. Nah, maka di sini saya coba lebarkan lagi yang bagian oranye, kemudian bagian putih, lalu kemudian ini bisa teman-teman transparasikan ya. Bagaimana cara mentransparasikannya agar warna-warna tersebut kalau hitam tidak hitam banget ya, tapi melainkan hitam terus bisa tembus pandang. Nah, ini teman-teman bisa klik di bagian yaitu di bagian bawahnya. Teman-teman bisa cari yaitu bagian di bagian ini teman-teman bisa cari ya yang transparasi. Nah, itu adalah untuk mentransparasi.
Kemudian jika sudah transparasi kan bagus nih, keren seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih warna saja yang cocok untuk transparasinya, untuk mempertegas dari tulisan yang teman-teman buat. Nah, jika ini warnanya oranye maka ya warna tulisnya hitam. Tapi nanti jika transparasinya warna oranye itu kita ganti menjadi hitam, maka transparasi warna yang cocok itu ya berwarna merah ya, atau berwarna putih. Supaya apa? Supaya tulisan ataupun dari judul thumbnail itu terlihat jelas ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sedang membuat bagian dari hurufnya. Di sini sudah ada tulisnya tutorial membuat thumbnail. Hurufnya kita paskan dulu, kita lihat apakah sudah di tengah. Teman-teman pastikan ada tanda panah. Tanda panah itu untuk nantinya seperti ada garis ya. Garis tersebut adalah untuk ini ya, untuk memastikan bahwasanya tulisan ataupun suatu gambar itu berada di tengah-tengah dari thumbnail ataupun dari banner ataupun dari background thumbnail yang kita buat. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita tinggal atur saja di bagian font di sini untuk mengatur tulisannya. Carilah tulisan tentunya yang mudah dibaca ya, yang mudah dibaca dan kemudian tulisan tersebut jelas. Dan tentu saja dari tulisan itu menarik, seperti itu. Oke, kita sedang mencari. Oke, teman-teman, ini mungkin saya rasa untuk tulisnya sudah cocok ya, berwarna merah, tapi sayang di transparasi ini warna merah kurang pas. Jadi kita akan coba ganti dulu ya, warna transparasi ini dengan warna yang cocok. Nah, di sini kita akan coba warna putih, tapi sepertinya masih belum cocok juga warna putih. Maka kita akan coba lagi dengan warna-warna yang lain. Nah, di sini coba dengan warna yang lain sambil kita mencocokkan ya tulisan-tulisan tersebut. Kita akan cari ataupun ini kita akan buat lagi di bagian tulisan bawahnya ya. Nah, teman-teman bisa klik di bagian teks, kemudian cari yaitu dari bentuk-bentuk font ya, baik warna ataupun tidak, yang tentu saja yang tidak berbayar. Nah, kalau ada tulisannya seperti Pro di gambar mahkotanya, itu untuk Canva Pro teman-teman ya. Canva Pro itu ya harus bayar, jadi tidak bisa digunakan sembarangan. Nah, kita akan memanfaatkan yang ada, kita pakai yaitu dari jenis font copy ini. Kemudian kita buatkan yaitu tulisannya YouTube Aesthetic, atau artinya tutorial membuat thumbnail YouTube estetik dan juga keren. Nah, tinggal kita besar. Nah, teman-teman ya, kalau kita sudah buat, tinggal kita cocokkan saja apakah tulisan ini berada di tengah atau tidak. Kemudian kalau seandainya masih kurang jelas, sudah dari hurufnya kita ganti-ganti warna dan masih kurang jelas, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Kita harus membuat transparasinya, dan warna dari transparasinya menjadi hitam ataupun menjadi abu-abu, sehingga nantinya dari tulisan tersebut ya dapat terlihat ya teman-teman ya, dan bisa dibaca dan menarik penonton di YouTube kita untuk mengklik video-video yang ada di YouTube kita. Oke, kita akan coba rapikan dulu dan kita perbaiki lagi. Nah, teman-teman ya, kalau sudah dirasa pas, berarti kita akan coba ganti transparasi menjadi hitam. Nah, oke, kalau sudah hitam ini seperti ini kan sudah enak nih. Sudah terlihat tulisannya tutorial membuat thumbnail YouTube estetik dan lain sebagainya.
Tinggal teman-teman pintar-pintar dalam mengatur ya, dalam membuat thumbnail ini itu pintar-pintar dalam memilih template, kemudian mendesain ya, kemudian mencari huruf-huruf yang pas, tata letak yang pas, hingga dapat membuat template yang begitu bagus dan estetik. Dan ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman untuk template dari tutorial membuat thumbnail YouTube estetik ini. Kalau sudah teman-teman rasa cukup untuk thumbnailnya, teman-teman bisa selanjutnya yaitu nanti klik di bagian pojok kanan atas itu. Nah, itu kan ada seperti gambar apa ya, kontak keluar itu ya, pokoknya panah di atas seperti itu. Ataupun teman-teman bisa klik juga panah di bawah ini untuk yaitu menyimpan dari desain ini, kemudian teman-teman klik simpan sehingga nantinya menjadi sebuah gambar. Nah, ini kita akan coba yang panahnya ke bawah ya, kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba menyimpan dengan panah ke atas, kita klik unduh di bagian unduh, dan nanti ya otomatis ya teman-teman ya akan mengunduh. Teman-teman pastikan ketika klik unduh itu pilih yang PNG ya, karena ada bentuk JPEG, PNG dan lain sebagainya. Tapi karena di sini saya sering pakai PNG, maka saya menyarankan untuk PNG. Nah, jika sudah disimpan, selanjutnya kita akan masuk ke galeri kita akan lihat yaitu thumbnail estetik dan keren yang barusan kita buat. Kita cari mana yaitu gambar ataupun foto terbaru. Nah, di sini sudah ada dua foto dari thumbnail yang sangat estetik ini. Nah, yang ini adalah disimpan dengan tanda panah ke bawah, dan di sini disimpan dengan tanda panah ke atas. Jadi semuanya bisa ya teman-teman disimpan. Oke sahabat Nagoy Nigoy, itu saja mungkin ya sedikit tutorial dari Nagoy Nigoy mengenai cara membuat thumbnail yang estetik dan keren. Terima kasih karena telah menyaksikan tutorial dari Nagoy Nigoy. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.